Shalom. Shalom. Hai kids, shalom. Selamat datang buat kita semua. Saya percaya bahwa kita semua hadir saat ini. I believe that we are here today bukan suatu kebetulan. It's not a coincidence. Tapi karena Tuhan baik, Dia mengumpulkan kita di tempat ini. Amin. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, malam ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. We thank you Lord for your kindness, for your blessing to us, for us, Lord. We thank you Lord. And today we are here together. We want to praise and worship your name. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir Bapa, agar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang dalam perjalanan. Berkati tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, agar mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan tema dari Pastor di Indonesia. Okay, before we start, we will listen to the word of God from our Pastor in Indonesia. Shalom semua warga kerajaan. Memberitakan Injil, kita adalah declaring the gospel day. Penginjilan bukan ide orang Kristen, tetapi perintah Tuhan, ya. Dan kita melihat tema kita yaitu dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32-33, ya. Setelah mereka berdoa bersama, perhatikan ini corporate gathering, corporate fasting and prayer. Tuhan menggoncangkan tempat itu, memenuhi mereka dengan Roh Kudus, dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan boldness. Dan saudaraku, dimulai dengan ayat ke-2, satu hati, sepikir, sejiwa, dan bukan cuma itu, mereka saling mengalirkan kasih. Dan yang mengaku dirinya sendiri sekali lagi bahwa yang 33, ya, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. This is the best news. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah. Sangat menarik sekali dalam terjemahan dari Amplify. The great ability and power. Ability dan power akan diberikan ketika kita unity, ketika kita sehati, dan kemudian terus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun dilarang pada saat itu memberitakan nama Yesus, memberitakan nama yang lain dipersilakan. Cuma ada satu nama yang berbahaya buat pelajar Eures, yaitu the name of Lord Jesus. Ya, Yesus sebagai orang baik dan apa-apa, Yesus sebagai nabi dan apa-apa. Jangan Yesus yang bangkit. Dan kemudian apa yang mereka terima kasih karunia. Great things saya bacakan. God's remarkable loving kindness and favor and goodwill resting richly on them all. Bukan some, tapi all. Dalam hidup saya, sejak 43 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan, maka ada seorang anak remaja yang saya kenal dengan saya di rumah sakit itu. Saya beritakan tentang Paulus Bartia. Karena sebelumnya dia bertanya kepada saya. Dia seorang yang sangat saleh beribadah, dan dia tanya, bagi kami Nabi Isa AS itu adalah seorang nabi, tetapi kenapa orang-orang Nasrani mengatakan dia Tuhan? Siapa dia Tuhan? Lalu bapak orang Kristen katanya, dia itu nabi atau Tuhan? Nah, waktu itu saya belum bisa jawab. Tetapi ketika saya dijawab oleh Tuhan, tanpa keraguan sedikit pun saya sampaikan, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lihat saya,
saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dosaku diampuni. Kemudian saudara, tetangga setelah saudara yang pertama kali saya ceritakan, karena declaring di sini bukan berdebat, tapi cuma menyatakan there is prince, yaitu saudara mendeklarasikan saja. Dan sekali lagi ini adalah mandat dari sang raja. 43 tahun sudah saya lakukan sampai hari ini. Setiap orang yang saya temui dengan anak muda, setiap kesempatan, baik atau tidak baik waktu, saya memberitakan firman Tuhan. Declaring the King's mandate. Itu adalah bagi setiap orang percaya. Dan kisah Rasul 4 kan cuma yaitu rasul-rasul, tetapi kalau kita baca seluruhnya, semua orang percaya. Tinggal memberitakan Yesus yang bangkit disertai mujizat dan tanda yang lain. Signs and wonders will follow you in Jesus' name. Amin. Haleluya. Seperti yang seperti yang saya sampaikan tadi di depan di awal, bahwa ketika kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Sudah siap Bapak Ibu dan saya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini? Are you ready to praise and worship Him now? Again, are we ready? Haleluya. Saya mengundang semua untuk berdiri dan kita akan angkat pujian yang pertama. Living with your bride.
Kiranya puji-pujian yang kami bawakan Tuhan memperkenan di hati Bapa, dan Engkau boleh bertata di atas puji-pujian kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Masih tetap semangat? Sebelum kita masuk dalam pujian berikut, saya mau bagikan dari 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. I just want to share from 1 Peter 2 verse 9 from NIV, I think New International Version. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Amen. Jadi kita, Bapak Ibu saudara-saudari, kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan ketika kita menerima kebaikannya, kita harus sebarkan itu. Kita jadi berkat untuk orang lain. Amin. Mari kita angkat pujian yang berikut. Break every
Please come and fill this place. Fill our heart with your spirit. Kami sudah rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. We want to listen to your words. Please bless each one of us. Open our eyes, our ears, our heart. Agar ketika firman yang diberi katakan nanti kepada kami Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami boleh tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu di hari ini Tuhan, agar dia boleh dipenuhi dengan Roh Kudus, dan apapun yang dia beritakan nanti Tuhan, semua berasal daripada Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan kami siap dan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengundang adik-adik, the young generation of this church. Please come forward. Please, just wait over there. Haleluya. Ya, saya undang kita semua untuk mengarahkan tangan kita ke depan anak-anak yang di depan ini. Mari kita berkati mereka. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Father, we thank you Lord. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Thank you for your presence. We believe you are here. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Even you bless these children God in front of us. Bahkan Kau memberkati Tuhan anak-anak di depan kami Bapa, dengan berkat yang terbaik Tuhan.
karena Kau telah memilih mereka Tuhan. You have chosen them even when they still from the womb. And we believe that you have formed them. Kami percaya Kau telah membentuk mereka Bapa, bahkan Kau tempatkan dalam keluarga yang percaya akan Kristus. That you bring these children, Lord, in the family that fear of God. We thank you, Lord, and we proclaim that their future is in your hand in the name of Jesus. We rebuke all the devil plans in their life in the name of Jesus. Kami menghancurkan setiap rencana-rencana si jahat dalam hidup anak-anak ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghancurkan setiap rancangan jahat atas anak-anak di depan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan yang terbaik itu akan terjadi. The best plan, the best future, it will be happen in their lives in the name of Jesus. Lord, as they will learn about you for tonight, oh Lord, maybe it's just take few hours, but we believe that your Holy Spirit is with them, Lord. Speak to them personally, Lord, in the name of Jesus. Kami percaya Tuhan, ketika mereka belajar Bapa mengenai pribadimu Tuhan, bahwa rohmu ada Tuhan bersama-sama dengan mereka, yang berbicara bahkan mengajarkan kepada mereka secara pribadi Bapa. Thank you Lord, thank you for these children. Bless the teachers, bless for everyone who teach them. Give them your heart, give them your ears, Lord, to listen to them. Give them your vision about these children, Lord. Berikan setiap guru Tuhan yang akan mengajar hatimu Tuhan, matamu Tuhan, telingamu Bapa. Bahkan ketika mereka mengajar Tuhan, mereka mengajarkan tentangmu dan menceritakan tentang kebaikanmu Tuhan. Thank you Lord, we surrender these children into your name. Kami serahkan anak mereka dalam tanganmu. In the name of Jesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. So I will invite Pastor Fabian to share the word of God. But tonight, give applause for the God tonight. And I invite you to come sit down, move forward, please. Ya, ayo yang di belakang bisa isi dulu yang di depan biar kita lebih dekat ya. Please, ayo mirahin apa ya? Ayo stop. Thank you, terima kasih. Thank you, Pastor Yenti. How is everybody doing today? Bagaimana kabar saudara? Amazing, praise the Lord, hallelujah. So, if you've been part of the teaching, whether if it's from Pastor Yenti or whether it's from somebody else, whether if it's also from me, then you are probably aware that we are studying about discipleship, and then we are also studying about the Holy Spirit. Nah, bagi saudara yang mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah disediakan untuk kita makan bersama sebagai komunitas, baik itu dari Pastor Yenti ataupun saya sendiri ataupun pembicara yang lain, saudara mendapat makanan yang berisi konten sehubungan dengan pemuritan atau tentang karunia-karunia roh. Oke. Nah, memang saya sendiri memang what you are going to be hearing about today is actually something that I've already talked about. Apa yang saudara akan dengar hari ini sebenarnya saya sudah pernah bilang. Okay, but it's good to go back again supaya kita bisa lihat apa sih yang Tuhan perlu prepare buat kita sekarang yang pada umumnya memang adalah anggota baru di gereja kita. Alright, so our church is designed as a transient church, so there's many people that come and many people go, and that's just part of the design of the city and this country. Alright, and this sermon that you will be hearing today is something that I've already talked about. Alright, and this is a continuation of what I've been teaching for the past few weeks or a few months back, okay? So, but the title of the sermon is called The Body of Christ. Judul khotbah hari ini adalah Tubuh Kristus. Alright? Nah, tubuh Kristus, as you can see in the picture there, itu terdiri dari banyak gear-gear kecil. Saudara bisa lihat, you can see on the picture there above, that the body is consisted of small parts or small gears. Now, why is this picture important? Because all of them move together in unity, as what Pastor Yanti has been talking about. Alright, kenapa saya ambil foto ini? Foto ini penting sekali melambangkan betapa pentingnya setiap diri kita di dalam tubuh Kristus. Setiap diri saya dan saudara di dalam tubuh Kristus itu adalah lambang sebuah gear kecil yang ada dalam tubuh itu. Artinya begini, peranan Anda sangat penting karena setiap gear itu bergerak di dalam kesatuan hati. Seperti apa yang gembala kita sudah sampaikan selama ini, bahwa penting sekali memiliki unity, okay? Perlu penting sekali memiliki kesatuan hati. Nah, but yang perlu juga kita pelajari adalah, Josh, if you would go with me to the next slide,
adalah selalu ingat bahwa fondasi itu penting. Kita mau maju seperti apa, kita mau sepakat sehati seperti apa, setiap gear ini bergerak bersama-sama, tetapi kalau kita tidak memiliki fondasi yang sama, maka kita pun tidak akan bisa melangkah ke arah yang sama. So that's why foundation is important, because if we don't have the foundation, then all of these small gears will work without the same designation. Setuju ya? Kita bisa ngomong tentang pergerakan, kita bisa ngomong tentang kesatuan, tapi kalau kita semua tidak sama-sama share the same foundation, then people will go in their individual directions as they choose to. Alright? So, but here's what is very important. One of the foundations that was mentioned by Isaiah himself, alright? He says this, you worshippers of idols, you are without excuse. Do you not know? Have you not heard? Has it not been told to you from the beginning? Repeat with me, from the beginning. Daripada mulanya, katakan bahasa Indonesianya, daripada mulanya. Si Yesaya ini menegur nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki fondasi yang sudah eksis sebelum dunia dijadikan. Jadi saya dan saudara harus mengerti bahwa kita boleh bergerak, kita boleh dinamis, kita boleh spiritual, kita boleh profetik. Tetapi ada himbauan yang penting dari Yesaya. Yesaya ini salah satu nabi yang tulisannya paling banyak di Alkitab. Setuju kata-katanya? Berarti dia kan nabi yang sangat-sangat bisa diandalkan sehubungan dengan message yang dia sampaikan. Isaiah is one of the longest prophets that has writings in the Bible. And in that being said, that we can rely on him as being a credible source in regards to correcting us and directing us in terms of prophetic direction. Amen? And he says this, have you not understood from the foundations of the earth? So, foundation is important. Amen? Alright? So if you would, open your Bibles. Why is this important? Why did I start with something that is prophetic? Because Jesus himself warned us. If you would, open your Bibles with us. It's not there on the notes. In Matthew chapter 7. Buka kitab saudara, Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan 16. Nanti yang sudah ketemu bahasa Indonesianya siap sedia untuk bacakan buat kita. Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Why did I start with this being the foundation? Because the prophet himself is talking to false worshipers, right? Worshippers of false idols, okay? Warning them. Why? Because Jesus himself warned the same thing. Yang sudah ketemu bahasa Indonesia bisa tolong baca buat kita. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Ya. kepadamu dengan penyamar seperti domba. Tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah kamu memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari gunung duri? Amen. Beware of false prophets. If you can look throughout the entire Bible, there's only one gift in the Bible that is paired up with the word false. Saudara bisa baca satu Alkitab. Seluruh Alkitab itu hanya ada satu karunia roh atau karunia daripada Tuhan yang digandeng bersama dengan kata palsu. Itu nabi palsu. Kalau saudara nanti baca di Perjanjian Baru ada yang disebut pengajaran palsu, tapi tidak disebut pengajar palsu. Jadi saudara bisa melihat betapa pentingnya di sini. Alright? So beware of false prophets, who come to you dressed as sheep, but inside they are devouring wolves. So on the outside they will look very, very appealing. Ya. Di luar akan kelihatan sangat wow, sangat luar biasa, sangat sangat enticing, sangat mengundang, sangat membuat kita sungguh jatuh tertarik dengan apa yang ditawarkan. Tetapi di dalamnya kita nggak tahu pasti. Dan disitulah dimana challenge-nya untuk kita sebagai orang Kristen. Karena yang mengenali apa yang ada di isi hati itu hanya Tuhan satu-satunya. Setuju katakan amin? Jadi bukan tugas kita untuk mempertanyakan apa yang ada di dalam. Tugas kita adalah you will fully recognize them by their fruits. Amin. Jadi tugas kita sederhana, mengenali dari buah-buah. Alright? So this is why we have to be careful. Why do I speak of this? Okay? My wife as my testimony, my wife as my witness. I started ministry as a prophet. Istri saya sebagai saksinya, saya memulai pelayanan
dengan karunia nabi. Di mana kalau ketemu orang, kamu berdosa, kamu ini, kamu sembunyi, dan sebagainya. Tuhan mengizinkan saya berkarya di dalam kehendaknya dengan karunia itu di awal-awal pelayanan. Tapi semakin saya dewasa di bawah Tuhan untuk mengerti tentang karunia ini, semakin saya menyadari bahwa tanggung jawab saya di hadapan Tuhan semakin besar. Kenapa? Karena satu Alkitab hanya satu karunia yang bisa disebut palsu, yaitu nabi palsu. Jadi ketika waktu saya semakin selami karunia ini, saya bilang, Tuhan, izinkan saya supaya saya tidak menjadi karunia menjadi orang yang disebut atau dilabel nabi palsu. So when I started to dig deeper into this understanding of this gift called prophetic movement, I started to realize that it's important to understand that it's very dangerous to move in the prophetic but have no accountability. So you need to have some sort of accountability if you're going to work in that gift. And my accountability was that, Lord, I want to learn more about your word. Because everything that comes from a prophet's mouth needs to be aligned with the word of God. Segala sesuatu yang keluar dari mulut seorang nabi itu harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Setuju kata-katanya? Jadi kalau sesuatu keluar dari mulutnya tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sederhana, saudara akan mengenali dari buahnya. Nggak usah, ya ada sebuah lagu ya, lagu terkenal banget, don't shoot the messenger. Jangan tembak pembawa pemberitanya. Jangan dibantai pembawa beritanya. Seperti bagaimana Kristus dibantai kan, itu kabar kerajaan surga, tapi dia dibantai, dia dibunuh. So here's how you will be able to be distinguishing between a false prophet or not. Okay, so it's not to look in their lives, but it's to just experience their fruit. But here's the thing, saya ke bahasa Indonesia dulu ya. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama istri saya, dia bilang, terus gimana dong caranya untuk mengenali buahnya? Berarti kan even nabi bisa berbuah, nabi palsu bisa berbuah, even nabi yang benar pun bisa berbuah. Iya kan? Jadi gimana? Jadi gini saudara, saya akhirnya bilang sama istri saya gini, Tuhan punya keyakinan di dalam umatnya bahwa mereka itu bisa memilih kok yang mana buah yang benar, mana buah yang salah. Karena dia bilang, you will define them from their fruits. Kamu akan mengenali dari buahnya. Jadi gini, saya nggak mau memandang bahwa Anda nggak punya kemampuan untuk bedakan yang mana palsu, mana yang asli. Karena firman ini sendiri bilang, kamu punya kemampuan itu. Anda punya kemampuan itu, saya punya kemampuan itu. Kita semua diberkati dengan kemampuan itu. Setuju kata-katanya? Jadi kita semua punya kemampuan itu. Tapi dasarnya harus seperti apa yang saya bilang. From the beginning. Amin. Dari asal mulanya. Okay, now next slide please. So you don't spend too much time on that. Nah ini kalau nggak salah, wow, jadi gelap banget ya di situ. Josh, I mean you're free to edit it if you want, Josh. For the sake of our church, supaya nggak terlalu gelap. It's PDF, is it? This one. Lupa, itu sudah diganti PDF. Okay, if I'm not mistaken ini dari 1 Korintus ya. Ayat yang ada di depan itu dari 1 Korintus pasal yang ke-12. But just so that I can confirm, barusan kan saya bilang kan semua itu harus sesuai dengan firman, ya kan? Jangan nanti saya udah tayangkan di situ kalau kemudian bukan dari kitab yang sama, nanti saya jadi nabi palsu. Alright? For by the grace, is it better, Josh? Alright, thank you. Appreciate it. For sure, this is a Bible verse. Yang pastinya ayat dari Alkitab. Saya lupa copy paste ayat referensinya ya, ada di bawah itu. Okay, I'll read it for us. Saya bacakan dulu buat kita. But for by grace given to me, I warn everyone among you not to estimate and think of himself more highly than he ought, not to have an exaggeration of his own importance,
but to rate his ability with sober judgment. Katakan sober judgment, 1, 2, 3. Amen, hallelujah. That's important. Each accordingly to the degree of faith and apportioned by God to him. As in one physical body, so now we're talking about the body, we have many parts, organs, members, and all of these parts do not have the same function or use. Amen. So we, numerous as we are one body in Christ, the Messiah, and individually we are parts of one another. Amen. Mutually dependent on one another. Amen. Having gifts, faculties, talents, qualities that differ according to the grace given to us, let us use them. Jadi memang ada anjuran untuk menggunakan karunia-karunia tersebut. Amin, saudara. Jadi kalau di gereja kita ini kita menganjurkan untuk saudara mengaktifasi karunia-karunia, maka itu hal yang sehat. Haleluya. Okay? And then it says here, he whose gift is prophecy, let him prophesy according to the proportion of his faith. He whose gift is practical service, let him give himself to serving. He who teaches, to his teaching. He who exhorts, encourage to his exhortation. He who contributes, let him do it in simplicity and liberality. And he who gives aid and superintendence with zeal and singleness of mind. And he who does acts of mercy with genuine cheerfulness and joyful eagerness, let your love be sincere, a real thing. Amen. Hate what is evil, loathe all ungodliness, turn in horror from wickedness, but hold fast to that which is good. Love one another with brotherly affection. Amen, saudara? Giving precedence and showing honor to one another. Hallelujah. I believe Pastor Yanni has found the Bible verse. Yeah, it's in Romans chapter 12. I was correct about the chapter. Wrong book. Romans chapter 12, verse 3 to 8. Ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 3 sampai dengan 8. Ingat ketemu? Silakan Om. Ayat 3 sampai 8, betul. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang sedang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Amen. Hallelujah. So here in the book of Romans, Paul is teaching to the church in Romans. First and foremost, he said, "For by the grace." Katakan by the grace. 1, 2, 3. Kalau bahasa Indonesia ada nggak oleh karena anugerah? Berdasarkan kasih karunia, itu bahasa Indonesia. Jadi gini, setiap karunia yang saya dan saudara terima itu bukan karena kita layak untuk menerimanya, bukan karena ada unsur saya kompeten, bukan ada unsur karena saya lebih layak untuk menerimanya. So when we talk about these gifts when we receive them or when we're given by God, it's not because we are better than other people. It's simply founded by grace. Okay? Now, so that's why this attitude, somebody who understands grace, then will have these mature attitude when they are gifted. Okay? Saya akan point out aja, tapi kita barusan baca bersama-sama. Orang yang sudah dewasa di dalam pengertiannya tentang anugerah akan memiliki beberapa sikap yang barusan kita baca nih dari ayat ini. Yang pertama adalah bahasa Indonesia kurang tepat. In English it says not estimate themselves higher
than they are actually worth. Bahasa Indonesia-nya kurang tepat. Salah satu attitude orang yang mature di dalam gift-nya itu memiliki attitude ini. Dia tidak akan pernah menilai dirinya lebih berharga dari yang lain. Karena anugerah itu kita kan menerima anugerah, jadi kita tidak ada merasa kita lebih berharga dari yang lain. Setuju katakan? Yang kedua, karena menerima anugerah itu, that person has faith in God. Jadi yang kedua, sikap yang mature sebagai orang yang gifted adalah orang itu punya iman kepada Tuhan. Yang ketiga, that person has sober judgment. Orang itu memiliki penilaian yang sober, itu berarti tidak condong kanan, tidak condong kiri, berimbang, sangat seimbang. Oke? Yang keempat, understands that we are one body. Memahami bahwa kita ini satu tubuh. Setuju katakan amin? Menerima. Oke, the next one, habis kita memahami bahwa we are one body, we accept that there are different functions and use. Kalau kita nggak siap menerima bahwa banyak kegunaan karunia-karunia yang berbeda-beda ini, maka kita akan kesulitan untuk unify. Kita akan kesulitan untuk bersatu. Tapi kalau kita semua as a church accept that there are different functions and different uses, maka kita bisa bergerak dan bertumbuh bersama-sama. Setuju katakan amin? And lastly, here's what I love, the way that Paul explains a mature person who is gifted. We are dependent on each other. Kita bergantung satu sama lain. Jadi artinya gini, sekalipun katakan awalnya saya bergerak kuat di dalam segi profetik, saya nggak bergantung sama orang lain yang punya karunia profetik. Saya dependent kepada orang lain yang memiliki fungsi dan kegunaan dan karunia yang lain supaya saya belajar stabil. Jadi katakan, saudara perhatikan baik-baik. Ini penting sekali. Kalau saya sebagai orang yang bergerak secara profetik hanya mau mengumpulkan diri saya dengan orang yang profetik, maka saya hanya akan seputar-seputar itu aja. Tapi kalau saya memberi diri saya, membangun pengertian ini bahwa saya pun bergantung sama yang namanya karunia pengajar, saya bergantung sama yang namanya karunia gembala, saya bergantung juga sama yang namanya rasul, saya bergantung juga sama yang bisa berbahasa roh, saya juga bergantung sama mereka yang bisa menerjemahkan bahasa roh, saya juga bergantung sama yang bisa menyembuhkan, maka saya menjadi lebih dewasa. Dan saya semakin tidak mudah untuk dibingungkan, saya semakin tidak mudah untuk ditipu, saya tidak semakin mudah untuk dibuat bingung oleh si jahat karena ketidakpengetahuan saya. Sampai ini cukup jelas? Jadi ini, this is the foundation why Paul made it very important that we all need to learn to be dependent on each other. If you feel like you have the lack of ability to pray, then start fellowshipping with somebody who has the ability to pray. If you lack teaching, then start hanging out with people who have teaching. If you lack the ability to be discipled, then hang out with some disciples. We need to learn to be dependent on one another, because one who understands grace will understand that everybody has a seat at the table with God. Orang yang dewasa akan berpikir gini, semua orang pasti punya tempat duduk berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang kalah penting, nggak ada yang tidak berharga, ada yang lebih berharga. Nggak, kita semua adalah anak-anaknya. Amin, saudara. So we need to learn to depend on each other. So let's start with this. Next slide, please. Nah, kita akan belajar tentang dua gift hari ini. Today we're going to learn about two gifts, okay? And when I speak about two types of gifts, is that we need to learn the foundation of where they came from. Ketika saya ngomong tentang tipe karunianya, kita harus melihat dari mana asal usulnya karunia ini. Jadi jangan lupa timeline yang sudah kita pelajari. Setuju kata-kata? Jadi ketika saya mention beberapa story seperti Maria dan Marta, timelinenya itu sebelum Yesus mencurahkan Roh Kudus atau setelah Yesus mencurahkan Roh Kudus? Sebelum kan? Jadi timeline ini jangan lupa ya, ini penting sekali. So the first gifts that we're going to learn about is called the gifts of the Father. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah karunia dari Bapa. Ya, karunia dari Bapa. Gifts from the Father. Now, these gifts are motivational gifts. Jadi karunia ini sebenarnya adalah karunia-karunia yang banyak kaitannya dengan motivasi.
banyak bertumpu pada fondasi kita. Jadi jadi misalnya nih, ada orang yang tidak disuruh melayani, udah kepengen melayani. Itu berarti kan punya motivation ya kan? Tadinya tidak mau mengasihi tapi belajar mengasihi. Itu kan motivasi ya kan? Dari mana sih itu? Dari Tuhan kita. Kita tadinya tidak mengasihi dia, tapi dia mengasihi kita terlebih dahulu. Setuju katakan amin? So that motivational gift comes from the Father. So that's the foundation. Nah sekarang saya mau bertanya, kita sebagai jemaat, saudara waktu pertama kali dengar tentang pengorbanan Kristus bagi saudara, saudara termotivasi langsung, sebelum saudara mendengar tentang pengorbanan Kristus, tentang bagaimana dia mengasihi saudara, adakah di antara saudara yang sebelumnya sudah termotivasi dengan sendirinya untuk minta pengampunan? Nggak ada. Because God so loved the world. His motivation. Ada motivasi di baliknya, dan di dalam karunia itu, motivasi itu terlahirlah karunia anugerah. The gift of grace. Amen? Nah, makanya tadi saya katakan, kenapa sih kok this gift is very specific? Pernah nggak saudara mengalami, have you ever encountered somebody who serves better in terms of like melayani, ya? Better than somebody who's actually brought up in the church and they're not actually a believer? Have you ever encountered? Yes, yes, saudara. Let's just be honest. Pernah nggak saudara temui di luar sana, di luar komunitas kita, mungkin juga bukan orang Kristen, tapi kemampuan melayaninya jauh lebih konsisten daripada yang sudah dibesarkan dalam gereja? Sudah ada yang pernah lihat? Ya. Kenapa? Karena mereka diciptakan di dalam image yang penciptanya. Jadi saudara harus bisa mengerti, gift ini datang karena memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Jadi kalau saudara mengenali itu pada gambarnya dia, berarti kita pun sudah tidak perlu terlalu menggebu-gebu dan terlalu ngotot bil mengingatkan saudara tentang pemuritan. Kenapa? Karena kalau saudara menyadari dan mengerti tentang karakter Kristus yang memang mau rindu memuridkan, kan dia kan yang mencari muridnya. Setuju kata Anda? So that was motivated. That was his motivation. He found them. Dia cari mereka. So if we understand this, then we will start to have that motivation. Okay? So here's what I'd like to read for us. The foundation of this gift, those who have this are just naturally born with it. Nah ini saudara harus pahami. Yang disebut this gift, motivational gift, itu seringkali mereka udah lahir dengan gift tersebut. Tanpa harus di train up, tanpa harus di apa ya. Ada orang yang kalau misalnya menyembah, enak aja nyembah gitu loh. Begitu nadanya dinyanyikan udah masuk aja dalam hadirat Tuhan. Ada orang yang memang harus take time, ya kan? Kayak mesin diesel, build up, slowly and then get into the presence of God. But there are some people just born with it. And that is called the gift from the Father. Karena ini adalah belum ada kaitannya dengan Roh Kudus sama sekali. It's just because we are created in His image. Alright? So some people are just natural gifted people, and we have to accept that. Kita harus bisa menerima ini. Setuju katakan Anda? Memang kita harus bisa siap menerima aja. Ada orang yang memang di dalam lingkungan kita lebih gifted dari kita. Sesimpel itu. Kalau kita nggak belajar menerima, ya kita akan konflik terus. Amen. Nah, here's the thing. Seringkali karena tergerak atas motivasi, seringkali menjadi clash dengan orang lain. Karena ada hasrat, karena aku pengen melayani, tapi dari sisi lain melayani gimana? Belum juga jadi jemaat yang stabil, belum juga dan sebagainya, belum juga di training, belum juga didoakan kelepasan, belum ini. Kita taruh semua, it's all good. Tapi you should be able to identify kalau orang itu naturally punya keinginan itu, you should quickly move upon that motivation and prepare that person to go the right direction for God. Amen? So some people are just energized by this gift. Here's a story that will confirm about this. But let's not go there first because I have this at the bottom of my notes. Ya, jadi just remember bahwa orang ini energized banget oleh motivasi. Aku kepengen berdoa, maka yang dia akan ajak orang lain lakukan adalah berdoa. Karena itu it's just imprinted in that person. I want to worship, I want to pray. Ayo, ya karena itu emang ada di dalam dirinya. Karena Tuhan taruh dalam dirinya. So here are the few motivational gifts that are enlisted in this part of gift. Okay, first it's called prophecy. Okay, second is teaching. 3 is encouragement. 4 is contribution.
5 is giving aid and superintendent, and 6 is acts of mercy. Jadi ketika saudara mau ngecek, saudara punya nggak motivational gift ini? Gampang, sederhana. Ciri-cirinya bergerak di dalam beberapa hal. Pertama, penguatan, pengajaran, kata-kata penguatan, rajin memberi kontribusi, ya kan? Rajin memberi pertolongan, pertolongan, dan superintend. Nah, superintend ini bahasa Indonesia agak sedikit membingungkan. Superintend berarti supervising lah ya, oversee. Yang terakhir adalah acts of mercy, tindakan-tindakan berdasarkan ibanya. Aku iba lihat Jos susah hari ini nih Jos. Nah gitu, that's acts of mercy. Padahal nggak harus doa dulu. Saudara bisa paham maksudnya? Nggak pakai doa dulu. Tiba-tiba aku pengen berdoa aja, nggak perlu pakai berdoa dulu. Tuhan aku pengen berdoa, baru dia berdoa enggak. So some people are just gifted in that way, alright? But here's the thing. At the end of all this, it says what? Love one another. Kita bisa hebat dalam semua aspek ini, tapi kalau kita tidak memiliki kasih satu sama lain dan sincere love, maka saya rasa juga itu tidak menyenangkan Tuhan. Setuju katakan amin? Okay, so here's the thing. The one thing that I've learned about being trusted certain gifts is that not everyone is happy with our motivation. Satu hal yang saya pelajari bertahun-tahun melayani dengan bergerak di dalam karunia yang spesifik adalah saya mempelajari satu hal, bahwa memang tidak semua orang itu bisa senang dengan motivasi kita. Sekalipun tindakan kita baik, tapi motivasinya kayaknya kurang cocok gitu. Ntar dulu. Motivasinya apa dulu nih? Sering kali kan gitu kan, kalau tiba-tiba kita terima amplop kan, saya kayak tadi saya mau kasih jos, ini buat apa nih kan? Buat apa nih kan? Ya kan kita always like that's our response, and that's normal and that's fine. Okay, but here's a story in the Bible that tells us. Jadi ini cerita di Alkitab yang menunjukkan tentang bagaimana orang yang punya motivasi itu seringkali juga bisa meng-create konflik untuk dirinya sendiri. Okay, Lukas pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 43. So in this Bible story, we're going to read about how gifted people that are gifted in motivational gifts, the gifts from the Father, can somehow naturally just cause conflict without reason by what they say. Okay? Jadi saya akan garis bawahi apa yang saya barusan katakan dalam bahasa Inggris. Seringkali orang yang gifted dalam gift of the Father ini, saking tidak sadarnya itu bisa menciptakan sebuah gesekan even dari omongannya sendiri. Dia nggak sadar. Jadi seringkali harus disadarkan. Amin. Oke. Mari baca. Sekarang sudah ketemu bahasa Indonesianya. Lukas 10 ayat 40 sampai dengan 43. Video sudah ketemu? Bisa tolong baca buat kita. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara perhatikan cerita ini. Marta lagi sibuk melayani. Gak ada salah dengan melayani, setuju katakan amin. Tapi di dalam kesibukan dia melayani, dia melihat kok kayaknya ada orang yang kondisinya lebih enak, gitu dulu di bawah kakinya Kristus. Lalu dia protes, dia bilang, Tuhan Yesus, apakah engkau akan mengizinkan saudara perempuan saya ini tuh duduk begitu aja dan saya bekerja keras? Nah, padahal dia gifted, setuju katakan amin. Motivasinya bukan untuk membuat dia bukan ingin membuat dia lebih berharga, tapi seringkali apa yang keluar dari mulutnya itu adalah sesuatu yang berdasarkan sebuah api di dalam dirinya sendiri yang kepingin lihat orang lain juga lakukan hal yang sama. Setuju katakan. Jadi sebenarnya motivasinya nggak buruk, tapi apa yang keluar secara nggak sengaja create a conflict without her realize. So that's why every gifted person, here's my advice: be wise with what comes out of your mouth. Before you speak it, always make sure that it's founded from the Word of God, and make sure your heart is in the right place. Amen? Amen. And even if your motivation is entirely correct, Jesus said this, Martha, you have no idea what you're talking about.
Mary took the best portion. Amen. Paulus juga mengencourage hal yang sama. Paul also encouraged the same thing. If you long to desire a gift, long to have the most useful gift. Setuju kata-kata? Even Paulus juga mengatakan hal yang sama seperti Yesus. Kalau kamu kepengen punya karunia, rindukan karunia yang paling berguna. Yang paling berguna apa sih? Memiliki anugerah untuk duduk di bawah kaki pencipta kita. That's it. Gak ada yang lebih berharga daripada karunia itu. Amin. Gak ada yang lebih berharga. Alright, so itu yang penting. Then let's move on to the next one. So now we are going to talk about the gifts of the Holy Spirit. Nah sekarang kita masuk di dalam timeline di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, these gifts are function for believers. Jadi yang apa kita pelajari sekarang ini, the gifts of the Holy Spirit, ini dirancang untuk orang yang sudah percaya. Karena di masa di mana Roh Kudus sudah dicurahkan, di mana orang memilih untuk percaya Kristus dan mengizinkan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, sampai di sini cukup jelas. Jadi bedanya dengan motivational gifts adalah you don't have to be a believer first, karena ada orang yang bisa mengajar dengan baik tanpa harus menjadi orang percaya. Banyak guru-guru di luar sana yang berhasil yang nggak pernah yang bahkan even ateis yang nggak even percaya Tuhan sama sekali. Tapi banyak di luar sana. Bahkan itu juga banyak saudara-saudara kita di dunia profesional yang bahkan even maybe doing a better job than what we are doing, kalau mereka nggak percaya Kristus. Kenapa? Karena simply mereka diciptakan di dalam rupa yang sama seperti penciptanya. Okay? But when we talk about these spiritual gifts that are from the Holy Spirit, ini operational gift, garis bawah ini, operational gift. Berarti ada sebuah misi yang mau dikerjakan. Setuju katakan amin? Kalau motivational gift itu kan lebih berkarya di dalam orangnya sendiri. Jadi makanya seringkali menciptakan konflik dengan orang lain karena orang lain nggak memahami apa yang sedang terjadi di dalamnya. Tapi the gifts of the Holy Spirit are operational gifts. That's why open your Bible. Yeah. Now we're in 1 Corinthians, and the next slide, please, Josh. Now about the spiritual gifts. I like how Paul makes it specific. Now about the spiritual gifts. So this is specifically only about the gifts that are activated by the Holy Spirit. Amen? I don't want you to be misinformed. You know that when you were heathen, you were led off after idols that could not speak habitually as impulse directed, and whenever the occasion might arise. Therefore, I want you to understand that no one speaking under the power and the influence of the Holy Spirit of God can ever say, Jesus be cursed. And no one can really say, Jesus is my Lord, except by and under the power of the influence of the Holy Spirit. Sampai di sini cukup jelas. Ini fondasi yang penting. Bahwa even kalau ada orang Kristen berorganisasi apapun, yang mengaku dengan mulutnya bahwa dia percaya Kristus, firman ini meneguhkan bahwa itu adalah karya Roh Kudus yang sedang bergerak di dalam dirinya untuk mengucapkan perkataan itu. Amen? Alright? Ini jelas dulu. And then what does it say? Now there are distinctive varieties and distributions of gift, extraordinary powers distinguishing certain Christians. Saya suka sekali bagaimana Paulus menjelaskan ini. Ada karunia-karunia tertentu yang memang didesain untuk certain Christians. Ini keren. It's there, right? You can see there. Now there are distinctive varieties and distributions of endowments, gifts, extraordinary powers distinguishing certain Christians. That's why I said you can be from whatever organization, but if you have already said that you believe in Christ, you already have the Spirit in you that's helping you admit that you believe in Christ, okay? But then if you want to dig deeper, there are certain Christians, so to speak, due to the power of divine grace operating in their souls by the Holy Spirit, and they vary, but the Holy Spirit remains the same. Jadi satu roh yang sama. And there are distinctive varieties of service and ministration. So the gifts of the Spirit is for what? For service and ministration. And it is the same Lord who is served. And there are distinctive varieties of operations of working to accomplish things. Katakan accomplish things, 1, 2, 3.
Ya, jadi kita semua berkarunia berbeda-beda dengan tujuan untuk mencapai sesuatu, okay? But it is the same God who inspires and energizes them all, okay? But each one is given the manifestation of the Holy Spirit, the evidence of the spiritual illumination of the Spirit for good and profit. Katakan good and profit. Oke, supaya kita bergerak dengan waktu, saudara nanti baca bahasa Indonesianya di rumah. But what is the most important thing that Paul advises us? The first principle from this Bible verses that we read is that do not be misinformed. Yang pertama adalah Paulus mengingatkan kepada jemaat yang begitu dinamis, yang sudah dipenuhi dengan orang-orang yang punya karunia yang banyak-banyak. Even Paulus bilang untuk jemaat ini, even kalau kalian semua berbahasa roh bersama-sama, saya lebih jago bahasa rohnya. Jadi dia acknowledge bahwa gereja ini penuh dengan orang-orang yang sangat diberkati dengan karunia-karunia. Tapi peringatannya dia jelas. Don't be misinformed. Jangan sampai saudara menerima informasi yang salah. Okay? Amen? Because the foundation must be right of how God designed those gifts. Amen? That is where Paul began. Makanya di situ penting. Don't be misinformed. Secondly, principle number 2 is that no one can say Jesus is Lord without the Holy Spirit. Nggak ada orang yang bisa mengaku bahwa Kristus itu Tuhan tanpa Roh Kudus. Sekarang saya mau bertanya nih dengan jujur. Saudara percaya nggak bahwa Kristus adalah Tuhan? Angkat tangan saudara. Kalau saudara percaya, ya berarti itu Roh Kudus. Do you believe that Christ is Lord? Yeah, that's the Holy Spirit. Believing, making you believe. Ini fondasi, that's the principle. Alright? And then the next slide, about the gifts of the Spirit. Yeah? What is important about these gifts? Apa sih yang hal-hal yang penting yang harus kita garis bawahi tentang karunia-karunia ini? Pertama adalah its distinctive varieties. Varietasnya banyak, saudara. Amin. Paulus mengingatkan bahwa variety-nya banyak, tapi dia spesifik, distinct variety. Yang kedua, distinct distribution, dibagikan dengan sebuah sebuah purpose, distinct. The third one is that these varieties and distribution distinguishes certain Christians. Waktu saya baca ini berulang-ulang, saya berusaha untuk renungkan ini. Berarti Paulus ini lagi ngajarin kepada umat yang ada di Korintus, dia berkata begini. Kalian ini tipe orang Kristen tertentu, di mana kalian gifted banget, and this is very distinctive to you. But there are other groups of Christians that also have different gifts, that have different distinctive gifts, but they are also Christians. Amen? They believe in the same Christ. They worship the same Christ. They give glory to the one Christ of which we all serve and worship and adore. Amen? The next one is that this God-given gift is empowered by grace. That's what is important. Grace that operates in their soul by the Holy Spirit. Jadi karunia ini berkarya di dalam jiwanya oleh Roh Kudus. And the next one is that they vary but remain from one source, which is the Holy Spirit. Amen. So one of the most important things to understand is that it is given to one who understands grace. When one understands grace, then he will not boast about himself. Amen. Orang yang sungguh-sungguh mengalami anugerah dan memahami dan bertumbuh di dalam anugerah, maka responnya bukan adalah membesarkan diri karena dia naturally sudah berbakat. Setuju katakan amin? Tapi sekalipun berkarunia banyak, memiliki karunia yang luar biasa, sampai orang yang mati dibangkitkan, orang yang sakit disembuhkan, apapun itu, dia tidak akan bisa berbangga dari dalam dirinya sendiri, karena dia mengerti dia produk daripada anugerah. Amin. Jadi tidak ada. Okay, and then the next slide. Spiritual gifts are designed to help one another. Karunia-karunia roh yang ada yang dibagikan itu dirancang untuk saling menolong satu sama lain. 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Tadi kita udah baca, tapi I want to read it for us again. But to each one is given the manifestation. Stay with me, manifestation. So there's going to be different manifestations. We all agree on this? Kita setuju ya? Bahwa Roh Kudus bisa bermanifestasi dengan caranya sendiri. Setuju katakan amin? Ada yang orang disentuh Roh Kudus nangis tiba-tiba tanpa bisa dijelaskan kenapa dia nangis ya kan?
Ada yang tiba-tiba bergerak dengan mengangkat tangannya sendiri sambil menyembah Tuhan, padahal nggak ada yang memberi aba-aba untuk angkat tangan sambil menyembah Tuhan. Itu manifestasi, ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa itu adalah the evidence, itu adalah bukti Roh Kudus di dalam seseorang. Amin. Ya. Nah, tapi untuk apa? For good and for profit. Jadi sekarang tugas saya dan saudara yang sudah mulai menyadari bahwa kita diberi karunia, kita harus belajar bijaksana supaya karunia kita itu bekerja untuk for good and for profit of the body. Kita kan lagi belajar the body of Christ. Jadi pastikanlah kalau Anda diberkati dengan karunia, bahwa Anda harus mempertajam karunia Anda untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saya punya satu kebiasaan. Dewi Tucker pun tahu ini, istri saya pun tahu ini. Bahwa kalaupun saya sudah khotbah, saya akan nonton ulang lagi khotbah saya sendiri. Kenapa? Saya mau lihat saya salah di mana. Dewi Tucker knows I have this habit. My wife also knows I have this habit. Every time I finish preaching, I will always designate a very specific time for me to revisit my own sermon. For what? To reflect. Has that sermon brought any good? Has that sermon brought any profit? And if it has not, how can I rely more on the Holy Spirit to bring a better result of good and profit for the body of Christ? Amen? Okay? Alright, so the next one is, what are the gifts of the Holy Spirit? Jadi sekarang kita belajar nih, di dalam di dalam 1 Korintus ini akhirnya Paulus mengajarkan apa sih itu karunia-karunia roh, ya? What are the gifts of the Holy Spirit? The first one is the message of wisdom. Second is the word of knowledge and understanding. Powers of healing. Saudara, saya punya cerita saya sebelum kita pindah ke sini, saya dianugerahkan kesempatan untuk bisa melayani bareng dengan nabi-nabi yang even diberkati dengan karunia untuk bisa menyembuhkan. So before we moved here, I've been graced with the opportunity to work with some prophets that have been graced with the ability with healing. All right, and one of which that I would like to say is like Peter Youngren is one of them, because he often visits in Papua. So I would be his translator. And so many times I've seen and witnessed yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. I've seen it myself. I've experienced it myself. Powers of healing, work of miracles. Healing is different than work of miracles. Ya, miracles adalah dari sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada. That's work of miracles. Prophetic insight, discern and distinguish what is the true spirit and false spirit. Yeah. Various unknown tongues, ability to interpret those various unknown tongues. So, maybe as you reflect on your own life, do you have any of these in your life? If you do, that means you have been gifted something from the Holy Spirit. Next slide. So, let's talk about, we talked about the mature response of people with motivational gifts. Now we need to talk about mature attitude of gifted individuals with the gift of the Holy Spirit. Okay, next slide please. The mature attitude of individuals with the gift of the Spirit. First of all, ini saya suka banget, Paulus menjelaskan dengan sangat jelas, does not disconnect themselves from the body of Christ. Saudara mau hebat seperti apapun, tapi kalau saudara nggak tertanam seperti apa yang Ibu Gembala jelaskan minggu lalu, sia-sialah karunia yang sudah diberikan pada saudara. You can be gifted, but if you are not planted, sayang aja. Why do I say this? I can confirm this. Kenapa? Karena saya punya kesaksian. Ya, saya ini udah banyak memakan kepahitan, kekecewaan secara organisasi. Ada sebuah masa di mana saya pun juga nggak bergereja. There's one part in my life where I've been so disappointed with churches upon churches, I just decided to stay home and not go to church. But I realized that if you are a mature individual that's gifted, the mature attitude to have is to stay planted. Because it's your home. There's no other reason not to be there. Did you get that? Amen?
Jadi yang pertama adalah orang yang mature di dalam karunia roh yang dapat dari Roh Kudus adalah dia tidak akan memutuskan dirinya dari perkumpulan orang-orang percaya. Yang kedua, the second one is does not feel holding more importance in comparison to one gift that seems of less value. Ini saya suka banget. Jadi orang yang sungguh-sungguh mature di dalam gift-nya, ya, attitude yang benar yang dia harus miliki adalah gini. Dia nggak merasa bahwa karunia yang lain itu tidak dinilai dari keberhargaannya, dari kelihatannya, fungsionalnya. Saudara bisa paham maksud saya? Wah, kalau dia berdoa orang sembuh, berarti itu karunia lebih hebat daripada orang yang cuma berdoa lalu nggak terjadi apa-apa. Saudara bisa paham maksudnya? Orang yang dewasa di dalam karunia roh itu akan melihat bahwa semua itu penting untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Akan melihat semuanya penting untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Anda adalah pelayan di tempat ini, saya harap nggak ada attitude seperti ini. Cuman singer aja, nggak perlu, yang penting bunyi aja mainnya. Attitude yang dewasa adalah semua kita ini penting. Karena kita ditebus oleh satu pribadi yang sama, nggak dibeda-bedakan. Saya melihat dia sama pentingnya dengan khotbah saya, karena kalau nggak ada dia mengoperasikan khotbah, saya juga bingung. Saudara juga nggak bisa melihat apa yang saya mau sampaikan. Setuju katakan amin? Jadi di mata Tuhan level kita sama, nggak dibedakan. Dan saya menilai dia penting, saya melihat dia penting, saya mengencourage kepentingannya dia, bahwa dia berharga, Anda berharga, kita semua berharga. Jadi orang yang memiliki kedewasaan secara karunia bisa mengencourage orang lain bahwa nih besar kecil karunia kita semua diperlukan di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Nah, and this is what I like. The next one is like those who feel more value should not be attacking the less of value. Ini Paulus ngajarin nih. Orang yang memiliki kedewasaan karunia roh, dia akan bilang ini, karuniamu gak berharga terus. Kan yang korbankan aku, bukan kamu. Gak apa-apa deh, gak ada catatan, it's okay. Gak bisa kan? It's okay. Yang lain aku lagi gak bisa, it's okay. Saya sebagai orang yang mau belajar mature di dalam karunia yang Tuhan percayakan, harus bisa melihat dari perspektifnya Tuhan. Bagaimana pentingnya dia di dalam kehidupan saya. Makanya tadi kan ada ayat yang sudah kita baca bersama, kita harus saling bergantung. Setuju katakan amin? Bagaimana caranya memudahkan supaya kita punya mindset saling bergantung, supaya kita menilai satu sama lain sama berharganya, sama pentingnya di mata Tuhan. Bayangkan kalau kita bawa attitude itu di dunia kerja. Saya percaya nggak akan ada yang namanya bos, saya percaya nggak akan ada yang namanya ini, nggak ada yang merasa dirinya lebih superior. Kenapa? Karena kita semua mengerti nilai kita, bahwa kita mengerjakan hal yang sama itu untuk menyenangkan pencipta kita, Bapa kita di surga. Amin, saudara. Dan this is what I like about the next one. Those who feel of more value should actually be protecting the ones that they feel have less value. Amin. Sekarang saya mau bertanya, kita kembali ke biologi. Let's go back to biology a little bit. We all have white blood cells, amen? Yeah. But the white blood cells protect basically everything inside our body, amen? Yeah. Dia nggak memilih kalau kulit aja yang infeksi, ya udahlah biarin lah, cuma kulit aja kok yang infeksi. Nggak apa-apa, kita santai-santai aja. Nanti kalau jantung deh yang lebih penting ya, yang lebih kronis, itu baru kita mulai bekerja. Nggak kayak gitu kan? Our physical body is already a reflection of how the body needs to operate. The white blood cells will put on their life to a point of death for every organ in the body.
He will not just lay down his life for the skin problem. He will even lay down his life for even a heart problem. He will even lay down his life for a brain problem. He will lay down his life even for something inside of himself that maybe in the world of health is not valued as something important. So that's also the attitude that we need to have as a community. That I will choose not to attack somebody who I feel has lesser value in the kingdom of God. Isn't that why division is happening lately? Because we're so busy attacking one another, the devil's enjoying it and looking at it like, oh wow, look at that. I didn't even need to persuade them about anything. And yet here they are fighting. Here they are hating each other. Here they are attacking one another. Saudara tahu nggak istilah apa sih kalau ketika sel yang sehat itu menyerang sel yang sehat menyerang sel yang sehat? Itu disebut autoimmune deficiency. Di mana sel yang sehat menyerang sel yang sehat. Itu nggak dirancang kayak gitu. Autoimmune dysfunction itu disebut itu diagnosis. Jadi saya harap apapun tugas kita di dalam komunitas kita, di dalam tubuh Kristus, di dalam kekristenan pada general, ya, bahwa kita semua merasa bahwa semua punya nilai di mata dan hadapan Tuhan. Amin, saudara. 1 Corinthians chapter 12 verse 23. This is where all of these points came from. Dari 1 Korintus 12 sampai dengan 23, asal usulnya dari mana poin-poin yang barusan kita belajar ini. Yang sudah ketemu bahasa Indonesia bisa tolong baca. Kita 1 Korintus 12 ayat 23. Silakan yang udah ketemu langsung aja. 1 Korintus 12 ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang berkebanyakan kita kurang terhormat, kita berikan hormat. Tuh. Ulang lagi bahasa Indonesia. Biar pakai mic dari jelas. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Stop. Bagi kita yang merasa sebuah bagian kurang honorable, justru attitude yang benar adalah memberi honor yang lebih banyak. Haleluya. Amin. Bayangkan kalau satu gereja ini kita semua gifted, terus kemudian kita punya attitude yang sama seperti ini. Wah, luar biasa praise and worship-nya hari ini. Saudara, saya ini orangnya sangat idealis, tapi idealis yang belajar gini. Saya tidak pernah merasa bahwa ada elemen satupun di dalam komunitas kita itu more important dari yang lain. Sekalipun saya idealis, sebenarnya sih saya bisa sebagai musisi merasa gini, kalau musiknya nggak enak saya nggak mau gereja. Tapi saya merasa bahwa musik itu bukan yang paling penting, itu satu bagian aja yang penting. Ada orang yang berdoa, itu juga penting. Ada orang yang berdoa buat Anda, itu juga penting. Ada orang yang nanti ada si badai hitung duit, itu juga mereka penting. Nanti ada yang kasih laporan keuangan setiap bulan, itu juga penting. Tapi pernah nggak kita di dalam attitude kita, out of just natural longingness to want to honor one another, bilang ini, thank you so much for leading worship today. Thank you so much for preaching today, Pastor Yanti. Thank you so much, Edie, for playing the keys. Thank you, Josh, for doing the text. Thank you, Alvin, for the sound. Thank you, Daud, for taking pictures, even though it's my camera and Kafira was the one who's supposed to be taking pictures. Can we honor one another in that way? That is unity, amen? Yes. That is unity. When we learn to honor one another, not because one holds more importance, but because we understand everybody is important. Oke, lanjut baca lagi deh tadi bahasa Indonesia. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. I love this one. Pernah nggak Anda yang merasa gifted? Actually go out of your own personal time to give attention for those who you feel that are less. Nggak usah deh ngomong tentang yang public deh. Ayat ini mengajarkan kita, justru yang mature secara gifted will go out of their personal time, spend waktu dengan orang yang mereka rasa less gifted ini. Untuk apa? Supaya dibangun. Karena kalau dia nggak dibangun, satu tubuh ini nggak bisa bergerak dengan sehat. Amin. Makanya bagi saudara, semua kita punya peranan di dalam tubuh ini. Kalau Anda nggak ikut bergerak,
Kita semua nggak bisa ikut bergerak bersama-sama. Lanjutkan Dewi tolong. Ya. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok, karena menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga pada anggota-anggota yang tidak muda diberikan penghormatan khusus. Wow, I love that. That's not in my notes, tapi diberikan penghormatan khusus dari siapa? Gini loh, ini indahnya Tuhan. Saudara merasa nggak dihargai sebagai orang yang gifted dalam gereja? Paulus mengingatkan kita mendapat hormat dari Dia yang sudah menciptakan kita. Amin. Jadi kita jadi harmonis. The purpose is becoming harmony and unified. Begitu sudah, even kalau saudara pulang ya, di sini saya udah encourage kan, yuk kita honor one another terus di sini. Kok nggak ada yang bilang terima kasih hari ini? Ya udah, fine. Udah tahu kebenarannya, kita tetap menerima honor from God. Amen. Hallelujah. So, if we are mature, we should be taking care of the ones that feel lesser. We feel lesser. Okay? Now here's what I'd like to close with, because minggu depan saya akan lanjutkan dengan gift yang lain lagi. So I will close with this one. Next slide, please. If you suffer, we suffer. Kalau Anda terluka, kita pun terluka. Kenapa? Karena Anda bagian dari tubuh. Saya bagian dari tubuh. Makanya saya berharap kita sebagai komunitas kita berhenti berasumsi. Harusnya Kasih Yanti baik-baik. Dia gembala kita. Harusnya Pak Leo sehat-sehat dong. Kan dia suami gembala. Harusnya Kak Fabio juga oke, harusnya Josh is oke, harusnya Dewi oke, harusnya 12 leader di tempat ini semuanya baik-baik aja. But as a matter of fact, if we suffer, if one suffers, we all suffer. Alright? So that there should be no division or discord or lack of adaptation. Let's say it together, lack of adaptation. Jadi kita di-encourage oleh Paulus untuk beradaptasi satu sama lain. Haleluya. Nggak gampang, nggak nyaman. Okay? But it says here, of the parts of the body to each other. But the members all alike should have mutual interest and care for one another. Amen? This is where unity is starting to sink in a little bit more deeper. If one is honored, all members share in the enjoyment of it. Okay, amen? Yep. Oh wait, if one member suffers, all parts share the suffering. Amen? Sering-sering gak saudara alami attitude yang saudara temukan dalam komunitas ini? Aduh, saya aja susah. Boro-boro mendoain orang lain. Saya aja sibuk, gak ada yang memberi perhatian saya menderita atau enggak di dunia kerja. Ngapain saya sibukkan diri dengan memperhatikan komunitas, melayani Tuhan, berdoa, datang gereja, persembahan, perpuluhan, apalah itu alasan. Okay, we should be able to take care of one another. Amen, saudara. And it says here, now you collectively are Christ's body, and you are members of it, each part severally and distinct, each with his own place. Katakan, I have my own place. Amin. Istimewa banget kan? Berarti di mata Tuhan kita semua istimewa. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mata merasa ini kaki nggak berharga, kakinya santai aja. Anyway, kalau mata lihat ke sana, kepingin ke sana, kalau nggak ada kakinya nggak bisa jalan. Gitu. Jadi maksud saya adalah gini, saudara. Everything has its own place and its own function. Especially in our church, especially in our community. And everyone is gifted. Everyone is gifted. You just need to see yourself that you have been gifted. If it's not the spirit, if it's not the gift of the spirits, maybe it's just the gifts of the Father, a motivational gift. Ada orang-orang di dalam komunitas itu naturally itu kepengen ngajak orang gereja gitu. To a point where it becomes annoying, bener? Yeah, that's motivational gift. That's a gift from the Father. Ayo dong bro, gereja bro. Sis gereja dong. Minggu lalu kan gereja kan? Gereja dong minggu ini.
terinspirasi oleh motivasi. Gitu loh. Jadi kita semua harus belajar dewasa. Ya, it's not going to be easy because getting to move together will take time. Oke, saya akan tutup dengan kesaksian. I will close with the testimony. Saudara, kalau saudara nggak lupa, almost 3 years ago, I was diagnosed with COVID. To a very bad state, where almost killed. Kalau saudara ingat, mungkin hampir 3 tahun yang lalu, saya kena COVID dan hampir meninggal karena COVID. Nah, tapi sebelum saya kena COVID itu, saya lagi sehat-sehatnya. Sepedaan, bisa 20 kilo, 30 kilo, lagi sehat-sehat banget gitu. Karena memang dokter itu kasih saya target harus segera sehat. Dan waktu 2 minggu sebelum saya kena COVID itu, saya lakukan annual check up. Itu saya punya lab darah itu yang tersehat seumur hidup yang saya pernah lakukan. That's the healthiest I've ever been. I think even healthier than now maybe. Kena COVID, everything got worse. Yang mudah sembuh jadi sakit, yang tadinya nggak punya penyakit jadi punya penyakit. Waktu saya ketemu dokter saya dan setelah sembuh ya, setelah benar-benar dikeluarkan dari rumah sakit 14 hari, ketemu konsultasi dengan dokter kepercayaan. Dokter saya cuma bilang ini, kamu itu nggak bisa menghargai bahwa tubuhmu itu udah dalam konteks hidup dan mati. Berjuang supaya kamu bisa hidup, dihargai dikit. Wow. Saya dulu pikir gini, coba ya kalau kita semua di dalam tubuh Kristus yang gitu mindsetnya. Dimana saya melihat ibu gembala kita itu praying every day itu buat kita. Ketika saya lihat para singer yang ada di depan sini, para pemain musik, they are doing it for us loh. Even kalau saudara datang, even kalau saudara merasa saya ini cuma jemaat, tapi coba saudara, kalau saudara nggak datang duduk sebagai jemaat, yang di depan ini juga layani siapa saudara? Jadi semua punya konteks kepentingan, keberartian, keberhargaan di mata Tuhan di dalam tubuh Kristus. Amin, saudara. Jadi bukan tentang hasilnya buruk atau enggak, hasilnya ini loh. Tubuh saya memberikan segala-galanya supaya saya bisa tetap hidup. Lab darah, saudara bayangkan, saking parahnya gini saudara. Yang diizinkan secara lab itu sekian nilainya. Tapi habis saya sembuh, habis saya keluar dari rumah sakit, itu semuanya 4 kali di atas yang diperbolehkan. Jadi kolesterol yang seharusnya segini, kolesterol saya 4 kali di atasnya. Gula saya yang biasanya saya nggak ada gula darah, 4 kali di atas nilai yang terakhir yang saya punya. Jadi hari itu saya diperhadapkan dengan realitas saya sudah segera akan jadi diabetes seumur hidup. Tapi dokter saya cuma bilang gini, kalau sampai tubuhmu berani berperang sampai kamu bisa hidup, give it a little bit of credit that it can also heal you. Wah, itu kayak Tuhan yang lagi bicara, padahal yang bicara itu orang yang gak percaya Tuhan. Artinya gini, I have to learn as a leader that you also have the ability to heal and give you the benefit of the doubt to trust you and your journey with God for you to become mature in the time of which He has set for you. Dan di dalam saat yang bersamaan, waktu tubuh saya ini lagi bergejolak di dalam, kolesterol 4 kali lebih tinggi, gula darah lebih tinggi, dan 4 kali semuanya lagi abnormal di dalam. Tapi saya kembali percaya pada apa yang Tuhan rancang dalam tubuh. Yes. Tubuh punya kemampuan untuk sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, plus untuk menambah semakin parahnya kondisi waktu itu, ditemukan ada cairan dalam jantung saya. Dokternya bilang gini, kalau cairan itu makin banyak, kamu akan gagal jantung. Wah, nggak ada habis-habisnya aja. Ini saya nggak share sama semua ya, ada beberapa leader udah tahu. Tapi ini roughly around 11-12 months ago, saya didiagnosa dengan cairan di dalam jantung. Dan saya bilang, Tuhan, saya percaya kalau tubuh ini bisa sehat semuanya, even cairan ini bisa hilang dalam nama Tuhan Yesus. 2 minggu setelahnya saya pergi periksa lagi, cairan itu berkurang 0,03 mm.
Jadi sudah masuk di dalam ambang diperbolehkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi maksud saya itu gini, saudara. Mungkin saudara ngerasa gini, aduh kita satu tubuh tapi kok saling menyakitkan. Itu sudah terjadi dalam hidup saya. Saling menyakitkan. Mereka saling menyakitkan. Tapi you have to be able to give it the benefit of the doubt that this body also can heal. Artinya gini, saya percaya bahwa Tuhan pun bisa menyembuhkan Anda. Dan saya bisa sembuh. Kenapa? Karena Tuhan yang sama yang hidup di dalam saya, itu pun juga hidup dalam Anda. Banyak kok kesaksian yang luar biasa dalam komunitas ini. Mana Tuhan sembuhkan banyak hal. Bukan hanya sembuh secara fisik, sembuh secara finansial, pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Why? Because this body has the ability to heal. Anda bagian dari tubuh Kristus ini punya kemampuan untuk sembuh. Jadi artinya gini, kita saling bergantung, tapi jangan lupa, ini poin saya yang paling terakhir. Kebergantungan kita hanya kepada Dia. Because everybody else will fail you. Everybody else will disappoint you. But only He will stay faithful and true. Bukan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa ini. Kami semakin mengerti, kami semakin memahami. Terima kasih buat Yesaya, terima kasih Tuhan buat Paulus, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini yang mengajarkan, mengingatkan kami. Tapi terlebih terima kasih Roh Kudus bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami pengenalan akan firman yang sesungguhnya. Engkau belum selesai berbicara, tapi segala sesuatu yang sudah tertabur, hamba berdoa proteksi Allah khusus atasnya, supaya benih-benih ini tidak diambil, tetapi tertanam, berakar, dan bertumbuh. Dan ketika nanti minggu depan kami akan berkumpul bersama lagi untuk melanjutkan pelajaran kami akan semakin mengerti dan semakin jelas memahami apa yang menjadi karunia-karunia kami Tuhan, dan apa yang menjadi tugas kami sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan Kau syukur. We give you praise, Heavenly Father, for this message in one name, and that is the name of Jesus, our Savior. Amen. Amen. Baik, oke. Haleluya, pesan yang luar biasa. Saudara-saudara diberkati. Kita akan memberikan persembahan kita.
Bapa dalam kerjaan surga kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami yakin dan kami percaya Tuhan tiap-tiap kami semua berhadir di mata-Mu. Pakai kami Tuhan seturut dengan kasih setia-Mu. Di mana saja kami berada Bapa, biarlah kami boleh menjadi berkat dalam kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kebaikan dan berkat-Mu Bapa. Ini hanya sebagian kecil, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan, persembahan ini boleh membantu kami untuk komunitas ini Tuhan, dan untuk memperluas pekerjaan di tempat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk memberikan hati kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang sudah memberi berkat mereka, tempat kerja mereka. Berikanlah berkat-Mu yang luar biasa atas kami semua Bapa. Berkati tangan-tangan yang akan melakukan pekerjaan dengan persembahan ini Bapa. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan, dan Engkau akan menggunakan persembahan ini sesuai dengan kasih kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang tidak sempat hadir Bapa. Mungkin mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, mungkin ada yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami yakin dan kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pemerintahan di negara ini. Kiranya Kau memberkati setiap pemerintahan, orang-orang yang bekerja di pemerintahan Tuhan, biarlah mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, dan mereka akan membawa negara ini Tuhan dengan penuh berkat bagi kami semua yang tinggal di negara ini Bapa. Berkati kami semua Tuhan, berkati tempat ini, orang yang memberikan kami tempat ini Tuhan, karena Kau berkati mereka juga agar kami selalu mendapat tempat. Kami yakin kami percaya Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan komunitas kami ini bukan sesuatu yang biasa Tuhan, tapi ini sesuatu yang spesial yang bisa kami rasakan karena Engkau Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan kami percaya Bapa, Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami di mana saja kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada orang baru nggak di sini? Bingung ya. Saya mau nanya, apakah ada orang baru yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami, bergabung dengan kami? Kayaknya tidak ada. Yakin? Pengumuman. Brother Ongen, begitu nervous ya, welcoming newcomer. So let us raise up, mari kita bangkit berdiri. So raise your hands, angkat tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Father, we want to receive your blessings, God. Bless each and every one of us in this place, Lord. Berkati Tuhan setiap kami tempat ini, Bapa, dengan berkat yang berasal daripada-Mu. So may the love of God and the grace of Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with you all wherever you go. And surely goodness and mercy shall follow you wherever you go. In the name of Jesus Christ, receive the blessings. Hallelujah. Amen. Amen.